pada hari kiamat semua nabi bilang nafsi nafsi, diriku diriku. Tapi hanya satu nabi yang rela mengorbankan dirinya di mata Allah Azza wa Jalla agar menyelamatkan umatnya. Ummati, ummati, yang lainnya nafsi nafsi. Nabi Adam nafsi nafsi, Nabi Musa nafsi nafsi, Nabi Ibrahim nafsi nafsi, nah hatta Nabi Isa nafsi nafsi, diriku diriku. Tapi Nabi Muhammad bilang apa? Nabi gak peduli dirinya. Nabi langsung sujud ruku' buat kita semua. Ummati, ummati. Kata Umar Al-Khattab, manusia yang kayak begini, masa sih saya gak mencintai dia lebih dari diri saya? Maka oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, Ramadan terbaik kita itu cuma satu. Bagaimana kita menjadikan Nabi Muhammad idola yang lebih kita cintai daripada apapun. Sudahkah kita mengenal Nabi Muhammad? Sudahkah kita cinta Nabi Muhammad? Sudahkah kita mau berkorban, berjuang dengan pengorbanan Nabi Muhammad dalam hidup ini? Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, sadaqallahul 'azim. Yang saya hormati DKM yang mempersiapkan acara hari ini. Insyaallah suaranya kedengeran gak yang di belakang? Kedengeran ya? Enggak? Kedengeran? Tes. Oh. Alhamdulillah Pak, sekarang kita Ramadan yang keberapa Pak? Lebih senang Ramadan apa Idul Fitri? Dua-duanya? Dua-duanya ya. Hah? THR-nya yang ditunggu. Terwain, mudah-mudahan dapat THR 10 kali lipat. Teh sama air. Teh sama air. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Allah masih menitipkan kita nikmat iman, Islam, nikmat yang begitu mahal, lebih mahal dari THR, lebih mahal dari duit, lebih mahal dari dunia dan seisinya. Kenapa? Karena kalau kita nanti matinya nggak bawa keimanan, sekaya apapun kita akan hendak membeli keimanan dengan emas sebesar bumi. Masya Allah ya. Ini orang paling kaya di dunia, tapi nggak punya iman. Dia punya harta tapi nggak punya iman. Ketika nanti berjumpa dengan Allah, Bapak Ibu bisa buka di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 91. Ini tentang orang super kaya, crazy rich. Crazy rich, dia punya segalanya, punya apapun, tapi nggak punya iman, nggak punya akidah tauhidullah. Akhirnya ketika dia lihat bahwasanya modal utama masuk surga adalah iman, dia bilang sama Allah, ya Allah, saya akan membeli iman dengan emas sebesar bumi. Kata Allah, nggak laku lagi, nggak laku. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar lan yuqbala ahaduhum mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih ulaika lahum adabun alim wa ma lahum min nasirin. Orang-orang kafir matinya di atas kekafiran itu nggak bisa harta emas seisi bumi itu yang dia miliki untuk membeli keimanan. Dia nggak bisa tebus, kata Allah. Mereka akan dapat azab yang perih. Mereka akan dapat azab yang perih dan tidak ada yang bisa nolong dia. Karena yang bisa nolong kita, Ibu, adalah iman, adalah keimanan kepada Allah, iman. Dan yang kedua yang bisa menolong kita siapa? Rasulullah SAW, syafaat. Makanya ketika Umar bin Khattab pernah menggandeng tangan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Ya Rasul, kamu ini lebih saya cintai daripada anak saya. Nabi tanya, benar? Min waladik? Naam, akthar min waladi. Saya cinta kamu, lebih saya cintai daripada anak saya. Kata Rasulullah SAW, Masya Allah, bagus. Wallahi ya Rasul uhibbu, kata Umar. Demi Allah saya cinta sama kamu, wahai Umar. Wahai Rasulullah SAW, kata Umar. Kata Rasulullah SAW, wa min nafsik, dari diri kamu enggak. Kalau dari diri saya enggak ya Rasul. Saya cinta diri saya dulu, baru cinta dirimu. Kemudian Umar bin Khattab
Ini conversation ini disaksikan oleh anaknya Umar, namanya Abdullah bin Umar. Ketika berpaling dari Rasulullah SAW, Umar balik lagi. Umar meralat ucapannya, ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau lebih saya cintai daripada diri saya. Artinya kalau lagi perang nih, saya rela jadi tameng engkau supaya engkau nggak mati, supaya engkau nggak terluka, gitu. Saya lebih mencintai diri engkau daripada diri saya sendiri. Kemudian Abdullah bin Umar ketika pulang ke rumah, dia tanya sama abahnya, sama bapaknya, wahai ayahku, tadi engkau bilang engkau lebih cinta dirimu daripada Rasulullah. Sekarang kau bilang Rasulullah lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kenapa wahai ayahku? Wahai anakku, saya mikir-mikir. Waktu dulu saya ini nyembah berhala, nyembah Lata, Manah, Uzzah. Rasulullah datang membawa hidayah, menyembah Tuhan yang benar, Allah Azza wa Jalla, yang menyelamatkan nanti akhirat saya, yang menyelamatkan saya nanti hari kiamat. Itu Nabi Muhammad punya wasilah, pengorbanan Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad, darahnya beliau. Masa sih saya lebih cintai diri saya daripada orang yang sudah berusaha menyelamatkan saya dari api neraka? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti pada hari kiamat semua nabi bilang nafsi nafsi, diriku diriku. Tapi hanya satu nabi yang rela mengorbankan dirinya di mata Allah Azza wa Jalla agar menyelamatkan umatnya. Ummati, ummati. Yang lainnya nafsi-nafsi. Nabi Adam nafsi-nafsi, Nabi Musa nafsi-nafsi, Nabi Ibrahim nafsi-nafsi, nah hatta Nabi Isa nafsi-nafsi, diriku diriku. Tapi Nabi Muhammad bilang apa? Nabi gak peduli dirinya. Nabi langsung sujud ruku' buat kita semua. Ummati, ummati. Kata Umar Khattab, manusia yang kayak begini, masa sih saya nggak mencintai dia lebih dari diri saya? Maka oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, Ramadan terbaik kita itu cuma satu. Bagaimana kita menjadikan Nabi Muhammad idola yang lebih kita cintai daripada apapun. Sudahkah kita mengenal Nabi Muhammad? Sudahkah kita cinta Nabi Muhammad? Sudahkah kita mau berkorban, berjuang dengan pengorbanan Nabi Muhammad dalam hidup ini? Kalau kita tanya sekarang, maka saya dapat PR, ada 3 orang, ada 3 yang akan mendapatkan hadiah. Ini Quran, ada alat penghitung tasbih, ya, ada sajadah nih, sajadah lipat. Siapa di antara ibu bapak yang bisa jawab berapa jumlah anak Nabi Muhammad? Jangan di googling, jangan cari di Google. Berapa jumlah anak Nabi Muhammad? Kalau benar, ya silakan Pak, silakan Pak. Maju. Ini Pak. Insyaallah. Kita mau tanyanya detail, nama anak Nabi Muhammad jumlahnya berapa? Wah, yang dipanggil siapa yang? Namanya ada 7. Yang pertama Abdullah. Saya lupa lagi. Abdullah Ibrahim. Qasim. Zainab Ruqayyah Umar Kulsum sama Fatimah. Masalah karena nanyanya jawabnya mikir saja ada lipat nih. 7 anak Rasulullah, 3 laki-laki, 4 perempuan. Ini tanda cinta kita sama Nabi Muhammad. Sirahnya dipelajari, sejarah hidup beliau SAW dipelajari. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pernah gak di dalam hati kita ini kangen sama Nabi, rindu sama Nabi sampai sakit? Pernah gak? Pikiran nih, galaunya kita, stres, rindu sama Nabi, mikir kira-kira saya bisa nggak kumpul sama Nabi di surga? Ada nggak di sini? Wah, di sini hadiahnya besar banget nih kalau ada di sini. Gara-gara mikirin Rasul, wah nanti ketemu nggak ya saya sama Nabi di surga, sampai sakit. Tapi coba kalau kita dikejar-kejar utang, nggak punya duit, baru sakit. Padahal masalah kita yang bikin, masalah kita yang buat. Tapi ada loh, ada sahabat Nabi namanya disebut gara-gara dia turun ayat Al-Quran, karena kangennya dia sama Nabi, dia sakit. Siapa nama sahabat itu? Thauban bin Bujdad. Tolong catat nama ini, Thauban bin Bujdad. Thauban bin Bujdad. Kalau punya anak namain nama sahabat Nabi. Umar, ya, Utsman, Ali. Jangan kasih nama-nama kita nama orang kafir gara-gara senang Will Smith, anak Will Smith. Ya, nama kafir jangan. David.
Namain nama sahabat Nabi SAW. Ini Thauban bin Bujdat, siapa dia? Orang yang paling cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu. Satu saat dia ini adalah pembantu Nabi. Dia bukan orang hebat, dia bukan direktur Pak, bukan punya perusahaan, dia bukan orang kaya, bukan orang terkenal, budak suka bantuin Nabi Muhammad SAW dalam keperluannya sehari-hari. Satu saat Thauban bin Bujdat dirumahkan oleh Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, saya udah tua, saya pengen akhir hayat saya dirawat sama Aisyah. Makanya ada riwayat yang sahih, Nabi itu meninggal di atas fi hijri Aisyah, di atas pangkuan Aisyah. Tuh ibu, kalau cinta sama suami sampai mati, suami kita matinya di atas pangkuan kita. Romantis banget itu. Subhanallahirrahmanirrahim. Jangan sampai baru pulang rumah suami diomelin, ya, suami dimarahin, gak nurut sama suami, merasa lebih tinggi dari suami. Emang ibu bener gajinya lebih gede dari suami, tapi demi Allah kalau di rumah kita adalah makmum, bukan imam. Ciri wanita soleha itu idza nazartaha sarratka. Kalau dilihat dia menyejukkan pandangan kita, senang dia. Kita dengan melihat ketaatan dia, kepatuhan dia terhadap suami. Khairud dunya ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan semua. Ya, dunia ini perhiasan, dan perhiasan terbaik buat seorang manusia adalah istri solehah. Istri solehah. Insyaallah saya doain yang jomblo dapat jodoh yang solehah. Amin. Ini Pak Zakaria kenapa amin? Pengen lagi. Pengen nambah ini. Ya. Anginnya kekencang. Jazakallah khair. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lanjut lagi kita ke Thauban bin Bujdat. Thauban akhirnya dirumahkan oleh Nabi Muhammad. Sehari dia nggak ketemu Nabi. Itu dia menggambarkan betapa mulia manusia ini. Manusia termulia yang ada di muka bumi, nggak pernah marah sama karyawannya, nggak pernah ngomel sama karyawan. Kalau nggak bisa melakukan apa yang Nabi perintahkan, Nabi yang nyontohin dulu. Yang benar itu begini. Makanya kata Anas bin Malik, 10 tahun saya jadi pembantu Rasulullah, wa ma yaqulu lima fa'alta kada wa ma fa'alta kada. Kenapa Anas kamu nggak begini, nggak begitu? Nggak pernah negor saya, menghardik saya, kata Anas bin Malik. Itu Thauban. Bunga-bunga kenangan itu ada di otak dia, di benak dia. Sampai-sampai dia 2 hari dia mikirin Rasul, kangen wajahnya yang tampan, bersinar, bercahaya. Manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. 2 hari dia galau gelisah. Hari ketiga dia sakit Pak. Pernah nggak kita kayak Thauban bin Bujdat, sakitnya kita karena kangen dan rindu sama Rasulullah SAW. Akhirnya sakit, nggak bisa bangun dari tempat tidur, lemes. Ya, akhirnya Rasulullah SAW itu kalau sholat subuh Pak, itu selalu ngabsen sahabatnya. Nah, ini juga harus dijadikan sunnah ini para imam. Rasulullah berpaling ke jamaah. Dilihat nih, mana Thauban, kata Rasul. Lihat pemimpin yang begitu mencintai rakyatnya. Kalau ada rakyatnya yang susah, dia ingat yang susah, bukan yang senang yang dia ingat. Yang susah dulu yang dia senang, yang dia pikirin dan dia perhatikan. Aina Thauban, di mana Thauban? Ya Rasulullah, huwa fi baitihi maridun. Dia di rumah lagi sakit. Nabi nggak mikir panjang, cancel semua perjanjian kita sama orang. Kita harus tengokin, jenguk ini Thauban bin Bujdat. Padahal dia seorang budak. Dia bukan orang yang dimuliakan oleh kaumnya, tapi dia dimuliakan Allah Azza wa Jalla karena kerinduannya yang maha dahsyat ke Rasulullah SAW. Ditengok sama Rasulullah. Ya Thauban, madza asabak? Apa yang menimpa diri kamu? 3 hari lalu engkau di rumah saya sehat, seger, buger. Kenapa tiba-tiba setelah 3 hari engkau sakit, engkau tidak bisa bangun dari tempat tidur? Ya Rasulullah, kata dia, ghaira annani ufakkiruka. Saya ini lagi mikirin kamu sampai saya sakit. Saya mikir kalau nanti lamma adkhalaqallahul jannah, ketika Allah masukin kamu ke surga, kamu nanti surganya Firdausil A'la, dekat sama Allah surganya, VIP, super VIP. Sementara saya hamba biasa. Surga saya nanti level aden, mungkin level rendah, level bawah. Saya nggak ketemu engkau dong nanti di surga. Itu pun kalau saya masuk surga. Terus kalau saya masuk neraka gimana ya Rasul? Nggak ada kesempatan saya berjumpa dengan engkau selama-lamanya. Ya Allah, lihat begitu dahsyat kerinduan satu manusia kepada manusia terbaik di muka bumi ini, Rasulullah. Pertanyaannya, pernah nggak kita kangen? Kayak kangennya Thauban sampai sakit.
Ditanya sama bos Bukopin Syariah, kenapa ibu nggak masuk? Waduh, lagi kangen sama Nabi. Ya, pergi ke dokter, kenapa sakit ini? Dicek nggak ada apa, kerinduan yang memuncak. Nggak ada, belum ada. Makanya jangan pernah menghina sahabat Nabi. Demi Allah kita nggak akan bisa seperti imannya para sahabat. Kita nggak bisa seperti amal para sahabat. Sahabat itu bu, pak, dia sedekah cuma satu mud. Nggak bakal kita bisa bayar dengan sedekah kita sebesar gunung Uhud. Itu kata Rasulullah. La tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla jabali Uhud. Ya, jangan pernah menghina sahabatku kata Rasulullah. Kenapa? Nggak ada yang bisa menyamai pengorbanan sahabat dalam mencintai Rasul, dalam membela Rasul, dalam mengamalkan sunnah Rasul. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, ikutin jalannya para sahabat. Hafalin sirah-sirah beliau ridwanullahi alaihim. Terus apa yang terjadi Bapak Ibu? Rasulullah terdiam. Ini cinta yang spesial bagi Nabi, cinta yang unik, cinta yang istimewa. Sakit gara-gara mikirin kiamat, mikirin akhirat. Kalau nggak ketemu Nabi selama-lamanya gimana? Subhanallah, Allah Azza wa Jalla turunkan gara-gara kerinduan dia yang begitu dahsyat di dalam Quran, surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat Allah, siapa yang taat Rasulullah, nanti hari kiamat dia bersama Nabi. Jangan takut gak ketemu sama Nabi, wahai taubat, jangan khawatir. Ayat ini menjawab kegelisahan hatimu, ayat ini menjawab kecemasanmu, ayat ini menjawab kerinduanmu. Engkau bersama lagi dengan Nabi dengan syarat apa? Taat Allah, taat Rasul. Jangan ikuti hawa nafsu dalam menjalani kehidupan dunia yang sebentar dan sebentar ini. Ikutin Rasulullah SAW. Nanti engkau bersamaku nanti di surga. Ayat ini jawaban. Akhirnya dia sehat lagi. Multivitaminnya dia adalah ayat ini. Kata para ulama, seandainya mungkin gak ada ayat ini, mungkin Thauban udah mati. Karena begitu sakit yang begitu dahsyat, saking rindunya dengan Nabi Muhammad Sallallahu. Siapa yang rindu sama Nabi, mulutnya gak kering dari sholawat. Aqrabukum ilayya majlisan aktarukum alayya salatan. Kata Nabi, yang paling dekat sama aku duduk nanti di hari kiamat, yang paling banyak sholawat sama Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Terus sholawat. Daripada mulut dipakai ngomongin orang, sholawat jadi syafaat. Daripada mulut ngurusin urusan orang, fitnah orang, ghibah orang, demi Allah kita pengen mulut ini masukin kita ke surga. Dengan apa? Banyak sholawat. Sholawat berapa banyak? Minimal 10 pagi, 10 sore. Minimal itu. Itu udah seminim-minim. Kata Nabi SAW, man shalla alayya ashran wajabat alaihi syafaati. Siapa yang sholawat buat aku 10 kali, Allah bales sama dia 10 kali sholawat. Maksudnya sholawat Allah apa? Dilunasin utang kita, doa kita diijabah oleh Allah, rumah tangga kita jadi sakinah mawaddah rahmah. Kenapa istri mohon maaf tidak dicintai suami? Bisa jadi hatinya nggak cinta Nabi Muhammad. Karena siapapun istri yang cinta Nabi Muhammad, suami akan jatuh cinta sama dia. Istri sholawat sampai ngigonya sholawat, demi Allah tuh suami jatuh cinta. Karena subhanallah, siapapun yang mencintai orang yang dicintai Allah, Allah cinta sama dia. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jalan untuk dapat cinta Allah, ikutin jalan Nabi Muhammad. Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu udah ngikutin jalan Nabi Muhammad, engkau dicintai Allah. Apalagi yang engkau dapatkan, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampunin dosa-dosa kalian. Dulu ada sahabat Nabi nggak sengaja megang tangan perempuan bukan mahram, Pak. Nggak sengaja dia. Merasa dosa menggigil dia. Ya Rasul, saya udah dosa, maksiat. Megang tangan wanita yang belum dihalalkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada dia, hal tawadda'ta biwudu'i? Apakah engkau berwudu sesuai cara wudu saya? Naam ya Rasul, saya ngikutin wudu engkau. Ya udah, karena engkau mengamalkan sunnah saya, ghafarallahu lak. Allah ampunin dosa kamu. Ini dalam hadis sahih. Siapapun yang ngikutin sunnah-sunnah Nabi, dosa-dosa dia rontok, kesalahan-kesalahan dia gugur.
Ya, itu lihat luar biasa. Kenapa? Karena kita ngikutin jalan orang yang dicintai Allah. Siapa lagi sahabat Nabi yang kita mau sebut hari ini menjadikan kita Ramadan terbaik ketika kita mencintai Rasulullah dibandingkan siapapun dan segalanya? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, catat namanya Pak. Apa nih Pak? Sehingga demi Allah kita pengen kayak beliau. Kata Imam Syafi'i dengan tawadhu'nya, uhibbus shalihin wa lastu minhum. Saya ini bukan orang soleh, tapi saya cinta orang soleh. Luar biasa Imam Syafi'i. Karena cinta itu bisa membuat kita berkumpul sama orang yang kita cintai. Cinta Nabi, hari kiamat sama Nabi. Kiamat Pak, keputusannya dua, surga neraka. Surga neraka. Nabi di mana? Di surga. Tapi kalau kita cinta sama artis-artis kafir, bapak-bapak, ibu-ibu senangnya drakor, ya, senangnya film-film kafir, seneng ikutin gaya hidup mereka. Kita nggak tahu dia jalan hidupnya nanti di akhirat surga atau neraka. Nggak pasti dia. Kalau dia nanti selamanya tersesat di jalan Allah, kita ikut santi sama dia karena cinta kita sama mereka. Na'udzubillah min. Tapi kalau ikut Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad, ada orang Arab Badui, dia bukan orang berilmu, dia bukan orang terdidik karena tinggalnya di pegunungan. Kalau bapak ibu dengar di Quran ada Arab, itu tinggalnya di bukit. Kalau bahasa di kita di Indonesia nih kayak suku Badui yang ada di Banten. Dia tertinggal dari teknologi, dari informasi. Ada di zaman Rasul ada. Namanya Arab. Personalnya Arabi. Dia datang ke Nabi dari gunung, dia datang ke Madinah. Ya Rasul, dia pengen nanya kapan kiamat. Mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat. Kata Nabi, ente nanya kiamat, emang udah siap? Mada a'dadta laha, apa yang kamu siapkan kalau kiamat terjadi hari ini? Hari kiamat hancur, dunia ini akan hancur. Yang hamil langsung lahirin bayi. Tuh bayi langsung beruban, mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita masing-masing. Keputusannya surga atau neraka, tuh kiamat. Ini orang nanya tentang perkara yang besar dalam Islam, dalam tauhid, kiamat. Nabi balik nanya sama dia, apa yang kau siapkan ketika kiamat terjadi? Jangan tanya kapan kiamat, gak penting. Ilmunya itu milik Allah. Kamu ini cuma persiapan aja. Bekal apa yang kamu bawa ketika hari kiamat? Arab Badui ini nangis. Dia mikir sholat dia kayaknya gak diterima. Dia mikir puasa kayaknya gak diterima. Saya mau nanya, kalau ngomongin puasa kan bulannya Quran, mana yang lebih banyak kita baca? WhatsApp apa Quran? Wah, ini yang ngaku jujur, Masya Allah. Mana yang lebih banyak dibaca Bu? Instagram apa Quran? TikTok apa Quran? Dia nggak sadar nih orang Arab Badui. Kalau lihat sholat saya, aduh nggak khusyuk. Banyak pikiran yang melayang kalau nggak khusyuk. Kalau puasa, dia merasa amalnya nggak bisa memasukkan dia ke surga. Makanya dia nangis. Dia balik lagi ke Nabi. Ya Nabi, tadi saya sedih, tadi saya takut, sekarang saya nggak takut lagi. Rasulullah bilang, kenapa? Karena saya sudah menyiapkan bekal nanti selamat hari kiamat. Apa itu kata Rasul? Hubbullah wa hubbur Rasul. Cinta Allah dan cinta Rasulullah. Ini dua modal saya menghadapi kiamat. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi peluk Arab Badui ini dan mengatakan, idzan anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu nanti hari kiamat engkau bersama orang yang kau cintai. Gak usah takut lagi. Saya akan bersama kamu, akan bayat mati-matian belain kamu di hadapan Allah. Kamu umat saya. Dengan catatan sinyal cinta kita sama Rasul kuat. Jangan lemah. Gimana cinta sama Nabi? Pelajari sirah. Perang-perang Nabi perang Pak. Untuk nyampein Quran ke kita yang kita baca, kita enak bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk nyampe ini Quran 30 juz, Nabi perlu ditombak, gigi gerahamnya copot. Diceritakan ada 3 gigi Nabi yang copot. Sekarang ada di Museum Topkapi di Turki. Buat siapa? Buat kita semua, agar menyembah Tuhan yang benar. Siapa? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, orang budak juga sama. Dia bukan orang yang meniti karir, targetnya dia naik jabatan. Bajunya dia itu-itu aja. Karena dia berpacu dengan orang-orang yang mengejar akhirat, bukan yang mengejar dunia. Satu saat dia mengambilkan air wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia ambilkan, Nabi nggak tega sama dia. Nabi kesian. Kata Nabi SAW, ya Rabi'ah, sal tu'ta. Wahai Rabi'ah, minta sama saya, nanti saya doa sama Allah. Semua permintaanmu pasti dikabulkan. Manusia yang paling disayang Allah doain kita, gimana nggak dikabulin? Sekarang pertanyaan saya ke bapak-bapak, ibu-ibu, seandainya pilihan itu ada
Rasulullah meminta kita berdoa, kira-kira kita minta apa? Orang yang di otaknya dunia, dia minta dunia. Ya Rasul, saya pengen Lamborghini. Ya Rasul, nih handphone gantiin yang baru. Ya Rasul, mobil, rumah. Kalau otaknya dunia, yang keluar dunia. Itulah respon manusia. Niatnya dia itu yang keluar. Tapi apa yang dia ada di otak Rabi'ah, dia nggak pernah merasakan fasilitas mewah. Hidupnya di masjid. Dia bukan orang yang merasa dunia itu tujuan hidup dia, sehingga apa, dia nggak bekejar dunia. Kata Rabi'ah, ya Rasulullah, uridu laka su'alan wahidan. Yang saya minta kepada engkau permintaan satu aja. Saya nggak minta 2, 3, 4. Nabi kaget, kirain Nabi dia bakal minta jadi orang kaya, ternyata enggak. Apa yang dia minta Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? Uridu murafaqataka fil jannah. Saya ingin agar bisa menemani kamu di surga. Saya udah menemani kamu di dunia. Enggak cukup ya Rasul. Yang saya kepengen menemani engkau di surga. Itu permintaan tertingginya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Pertanyaannya, kita sudah nggak kayak Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? Sudah nggak? Keinginan tertinggi hidup kita bukan dunia, tapi bersama Nabi di surga. Insyaallah ini nasihat singkat saya. Ramadan terbaik kita adalah menjaga istiqomah setelah Ramadan. Ibadah kita, tarawih itu ada witir Pak Bu. Witir ini kita lanjutin setelah Ramadan. Nabi SAW gak pernah tidur sebelum sholat witir. Kemudian di Ramadan ada apa? Ada saum. Setelah Ramadan jangan putus saum Senin Kemis. Di Ramadan ada sholat malam. Ya, tarawih. Di luar Ramadan kita tarawihnya sepertiga malam. Tahajud namanya. Di Ramadan ada sedekah. Setelah selesai Ramadan makin rajin selesai Ramadan. Ibadah kita, sedekah kita. Ada seorang murid nanya ke Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, haulai ya'budun Allah fi Ramadhan faqat. Ya'budun Allah Ramadhan faqat. Dia ini ibadahnya cuma bulan Ramadan. Kalau kita lihat di Masya Allah masjid-masjid, kalau hari pertama masjid penuh apa sepi? Luber. Tapi hari ke-11 masjid gimana? Maju. Mengalami kemajuan. Batang hidungnya gak kelihatan lagi. Kemana? Haula, kemana mereka? Ditanya Imam Ahmad, gimana tuh mereka cuma ibadahnya di bulan Ramadan? Waduh, Imam Ahmad bikin statement yang tegas. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Haulai ubbadu Ramadan wala ubbadi Rabba Ramadan. Mereka itu bukan hamba Allah, mereka itu hamba Ramadan, kata Imam Ahmad. Mereka bukan hamba Allah, hamba Ramadan, karena tidak mengenal Allah cuma kecuali hanya di bulan Ramadan. Bulan lain seolah Allah nggak ada. Allah adanya cuma di bulan. Berarti dia nggak nyembah Allah, kata Imam Ahmad. Dia nyembahnya Ramadan. Allahu Akbar. Ini renungan buat kita semua. Quran kita baca bukan hanya bulan Ramadan. Selesai Ramadan makin rajin lagi, baru Ramadan kita diterima. Makanya kata para ulama, tanda amal ibadah kita diterima, ya'malu salih ba'da amal salih. Dia beramal saleh setelah beramal saleh. Maksudnya apa? Setelah Ramadan amalnya dia makin meningkat. Itu tanda ibadah kita diterima. Tapi kalau sampai menyusut, sampai down, demi Allah Ramadan kita tahun ini nggak diterima. Dan nggak ada jaminan Ramadan tahun depan kita ketemu lagi. Besok aja kita hidup apa enggak ada jaminan. Ibu bisa buka, bapak bisa buka surat Luqman ayat 36. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang nggak tahu apa yang terjadi besok. Saya suka ngisi kajian di Dispenda Jalan Abdul Muiz. Ketua DKM-nya namanya Pak Arya Budiman. Siang nelpon nanya kabar, Ustaz, apa kabar? Saya baik, alhamdulillah. Sore istrinya nelpon saya nangis-nangis, udah di ICU. Apa yang terjadi semenit besok, maka persiapkan tahun ini jadi Ramadan terbaik kita. Yang mohon maaf, belum ada khotam Quran tahun ini, yuk kejar lagi khotam. Kalau perlu cari masjid yang one day one juz tarawihnya. Ada tuh di Kebon Jeruk. Kebon Jeruk tuh sehari 1 juz. Di Masjidil Haram kalau i'tikaf 10 terakhir itu Imam Sudais bacanya 3 juz. Bisa 3 jam dan gak ada yang pergi. Satu masjid semuanya ikut sholat sampai kelar, sampai witir. Nangis semuanya, larut dalam mesra sama Allah Azza wa Jalla, romantis sama Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai ada jamaah dari Jember, saya tanya, Bapak nangis, Bapak ngerti bacaan imam? Enggak Ustaz. Terus kenapa Bapak nangis?
saya nangis karena imamnya kelamaan. Karena di Indonesia biasanya cepat. Saya tanya tarawih yang 1 juz sama yang 15 menit, mana yang didatangi nama kita? Hah? Ada imam tarawih baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu di belakang mama langsung ngomong, iki imam gendeng. Ditinggalin langsung. Kita nggak terbiasa. Makanya dari sekarang, nanti 10 terakhir Bu Kopin Syariah bikin i'tikaf. Ya, kita tahun kemarin nggak i'tikaf, minimal sehari Pak Ibu, sehari, malam 21, minimal sehari, malam 23, 25, 27, 29. Karena kita nggak tahu malam Lailatul Qadar itu kapan terjadinya. Ada sahabat Nabi, ya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pernah dapat Lailatul Qadar tanggal 27. Dan saya baca literatur dari para ulama, banyak dapat di malam 27 Lailatul Qadar. Jadi malam-malam terakhir, jangan ramein mall, jangan ramein terminal. Bilang sama orang tua kita yang ada di kampung, "Mah, tahun ini saya nggak pulang dulu mudik." Sanggup nggak Pak? Sanggup nih? Insya Allah. Kenapa? Kalau kita dapat Lailatul Qadar, ibu kita, bapak kita dapat Lailatul Qadar. Demi Allah, Bapak bisa buka Quran surat At-Tur ayat 21. Amalan anak bisa mengangkat derajat orang tua di hadapan Allah. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqnahum bihim wa ma'alatna. Ya, jadi tidak dikurangi pahala kita. Kita dapat Lailatul Qadar, ibu bapak kita bisa dapat Lailatul Qadar karena bakti anak yang soleh di hadapan Allah. Ini saja yang bisa saya, ada 2 lagi nih. Saya mau nanya, apa itu arti i'tikaf? Siapa yang bisa jawab Pak? I'tikaf itu apa? Ini Qurannya bagus nih, bisa ditenteng kemana-mana nih. Pak, silakan Pak. Coba. Berdiam diri di dalam masjid. Masya Allah, jazakallah khair, barakallah fiik. Ya, i'tikaf itu artinya al-lubthu wal makthu fil masjid ta'atan lillah. Ya, itu kata para ulama, yang namanya i'tikaf itu berdiam diri di masjid, bukan di mall, bukan di Tanah Abang, berdiam diri di masjid. Saya jujur jarang lihat masjid di Jakarta khususnya yang sholat berjamaahnya penuh. Habis sholat berjamaah mereka baca Quran dari subuh sampai isyraq, jarang. Kemarin saya baru ketemu waktu saya syuting salah satu TV di Masjid Hidayatullah di Cipinang. Habis sholat zuhur jamaahnya ngaji semua. Aduh, bahagianya banget. Bahagia banget. Ya Pak, i'tikaf nanti insyaallah kita ada terakhir. Yang terakhir ibu-ibu deh ya, Pak Zakaria ya, kita kasih nih buat tasbih mengingatkan kita sholawat sebanyak-banyaknya, zikir sebanyak-banyaknya. Ibu sebutkan istri Rasulullah SAW yang berasal dari Mesir. Jadi Nabi punya istri dari Mesir, makanya Mesir itu punya keutamaan dalam sejarah peradaban Islam. Siapa Pak? Bu, ada yang bisa jawab nggak Bu? Istri Nabi dari Mesir, dan dia adalah bersuku Kibti, ya, beragama Nasrani, kemudian masuk Islam. Ya, Kristen Koptik kalau bahasa sekarang ini, hampir sekarang dari zaman Rasul ada, zaman sekarang ada. Dulu menguasai ekonomi, ya, sekitar 70% menguasai ekonomi Mesir, Kristen Koptik. Tapi para ulama mendengungkan supaya belanja sesama Muslim. Akhirnya sekarang di Mesir ekonominya Muslim dan Kristen Koptik udah hampir sama. Ya, silakan Teh. Dari situ aja Teh. Ya, betul, Maria Al-Qibtiyah, silakan. Masya Allah, jazakallah khair, barakallah. Kita tahunya dari mana kok? Jawabnya nggak langsung. Hah? Nyantek dulu. Nyantek dulu, Maria ya Al-Qibtiyah, oke? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya minta sebelum saya pulang ada amalan doa, saya titip tolong banyak-banyak dibaca selama bulan Ramadan. Ini doa paling manjur, paling mustajab biar menjadikan Ramadan kita Ramadan terbaik. Apa itu? Doa yang sering dibaca Nabi. Ummu Salamah istri Nabi pernah ditanya, "Ma aktaru du'ain Nabi fi baiti?" Apa doa yang paling banyak Nabi sampaikan ketika di rumah? Kata Ummu Salamah, yang paling banyak Nabi baca adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita baca tuh. Ya muqallibal qulub, biar istiqomah. Biar ibadah kita enggak melempem. Memang Pak, iman itu naik turun. Jangan pikir kita nih kayak malaikat. Malaikat itu imannya stagnan. Kalau setan nggak punya iman.
Ya, gimana caranya biar iman itu naiknya bagus, nggak turun? Berteman dengan orang-orang soleh. Mujalah satu solihin itu obat hati. Berteman sama orang yang hadir majelis ilmu, yang baca Quran. Dia ingatkan kita, bro, anak udah 20 juz. Dia bukan buat ria, bukan sum'ah, memotivasi kita. Ketika ada peluang beramal soleh, pembangunan masjid, ada teman kita nyumbang 10 juta, kita terpancing. Kalau berteman sama orang soleh, kita akan kecium wanginya. Tapi berteman dengan ahli maksiat, baunya dia, kita nggak dekat aja, kita udah memercikan api di badan kita. Na'udzubillah min. Nah, kita buka sesi tanya jawab, Pak Teman. Kalau ada nanya silakan, kalau enggak kita tutup doa. Fadhal, silakan. Silakan para jemaah. Ada yang nanya? Ibu-ibu, mau ada yang nanya? Silakan bapak-bapak. Iya. Ibu, silakan. Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi kita harus mencintai Nabi Muhammad serta keluarganya. Bagaimana dengan keturunan Nabi? Kata ada yang suka mencaci Nabi terhadap Ahlul Bait. Mohon penjelasan. Masya Allah ya Pak. Ya kita kalau sholawat aja pasti ngirimin buat keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Pasti kita mencintai keluarga Nabi. Ya siapa yang bersolawat sama Nabi nggak ke keluarganya, Nabi nggak mau ya. Nabi nggak ridho. Dan ada satu hadis Nabi mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu man i'tasamtum bihima. Kitabullah wa itratu ahli baiti, kata Nabi. Saya tinggalkan dua perkara, kamu nggak akan sesat selama-lamanya. Siapa itu? Apa itu? Al-Quran dan itrah. Itrah itu artinya ahlil bait. Ya, ahlil bait. Tapi yang benar-benar ahlil bait yang menjalankan sunnah Rasul SAW. Jadi Islam itu bukan sekedar nasab. Nabi pernah bersabda SAW, la fadla bainal arabi wal ajam illa bitaqwallah. Gak ada bedanya Arab sama non-Arab kecuali takwa Allah. Gitu. Jadi kita mencintai ahlil bait Nabi yang berjuang buat Nabi Muhammad. Karena ada juga ahlil bait yang mencaci maki sahabat Nabi, ya kayak orang-orang Syiah itu mereka rata-rata kita bisa katakan ada sebagian dari mereka oknum ya habaib. Banyak orang masuk ke mereka itu banyaknya dibangil Pak. Ya banyaknya dibangil. Sampai-sampai mereka berdoanya begini, Allahumma ahlik sonamai Quraisy. Doanya mereka nih, ya Allah binasakan dua berhala Quraisy. Maksudnya mereka siapa? Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Makanya kita mencintai ahlul bait yang mencintai sunnah Nabi SAW. Yang ada di perjuangan Nabi itu yang kita belain sampai mati. Kita ada di depan mereka untuk membela ahlul bait. Itu Pak ya. Insyaallah. Jazakallahu khair barakallahu fiik. Pertanyaan Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, untuk membayar fidyah itu bentuknya itu apakah cash atau membeli makan orang miskin dan atau bisa diberikan ke lembaga Islam? Masya Allah, barakallahu fiik ya. Tentang fidyah ini Pak, subhanallah ya, ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183. Fidyah itu ta'ami miskin. Kita memberikan makan, menebus makanan satu orang miskin. Satu hari satu orang miskin. Kalau kita sehari makannya 3 kali, orang Indonesia kan makannya 3 kali sehari, berarti 3 kali. Ya kalau Bapak bilang tadi bisa melalui uang atau lembaga zakat, ya kalau lembaga zakatnya amanah ya kita serahkan ke dia. Tapi kalau afdol, antum cari orang miskin, tetangga dulu kanan kiri. Fidyah ini buat siapa? Ini perlu kita pahami, enggak semua orang bayar fidyah. Ya Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Orang-orang yang udah nggak mampu lagi puasa. Contohnya siapa? Orang hamil. Orang hamil nggak perlu qadha. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Orang hamil nggak perlu qadha, dia bayar fidyah aja. Ya, kemudian siapa lagi? Orang yang marad la yurja shifa'uhu. Orang yang sakit udah nggak diharapkan kesembuhan. Divonis sama dokter ini nggak bakal bisa sembuh penyakitnya. Dia boleh hanya bayar fidyah. Itu rahmatnya Islam. Itu kasih sayang Islam ya Pak. Itu kalau orang sakit dia nggak usah fidyah. Kalau sakitnya biasa, nanti di luar Ramadan dia ganti. Ya, nggak usah bayar fidyah. Jadi kemudian yang kedua musafir.
juga. Ya, wa in kuntum ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kamu dalam keadaan safar, kayak orang yang mudik itu dia boleh untuk mengqadha shaum tanpa fidyah. Jadi fidyah itu satu orang miskin hari yang kita lewatkan. 30 hari kita kagak puasa, 30 hari bayar fidyah. Insyaallah. Barakallahu fiik. Oke, nggak ada yang mau nanya lagi? Insyaallah. Gimana Ustaz Zakaria? Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, di depan kami adalah hamba-hambamu yang saleh, ya Allah salihah. Muliakan mereka dunia akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila di antara mereka punya hajat, Engkau mungkin belum kabulkan sebelum keluar majelis ini ya Rabb, kabulkan doa dan permintaan mereka ya Rabb. Kabulkan hajat-hajat mereka ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ada di antara mereka yang sedang punya hutang, belum mendapatkan kemampuan untuk melunasi hutang ya Rabb. Beri kecukupan rizki ya Rabb, berikan kecukupan rizki agar bisa melunasi hutang-hutangnya ya Allah. Ya Rahman, di antara kami ada yang menikah belum punya keturunan. Ya Rabb, di majelis yang mulia ini anugerahkan mereka anak yang soleh-solehah ya Allah. Anugerahkan mereka anak yang menjadi syafaat nanti pada hari kiamat ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di antara kami ya Rabb orang tuanya lagi sakit, angkat penyakit orang tua kami ya Rabb, sembuhkan, sehatkan ya Rabb. Dan izinkan kami menggandeng tangan ibu bapak kami tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah ya Rabb, memberikan air minum Zam-Zam di depan Multazam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, orang tua kami yang sudah wafat, sudah ada di alam barzah, lapangkan kubur orang tua kami ya Rabb. Jadikan kubur orang tua kami raudhah jannah, taman surgamu, jangan siksa, jangan azab di kubur mereka ya Rabb. Berikan nikmat jannah ya Rabb di kuburnya, ringankan hisab mereka, ringankan pertanyaan mereka ya Rabb. Rabbana, kami enggak tahu kapan sisa umur kami akan Engkau ambil ya Rabb. Satu permohonan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Matikan kami dalam keadaan dosa kami sudah Engkau ampuni, amal ibadah kami sudah Engkau pastikan diterima ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan anak keturunan kami anak yang rajin salat 5 waktu. Lembutkan hati mereka menjalankan syariat-Mu ya Allah. Hidayahi mereka selalu ya Rabb. Ya Rabb, kami juga ingin ya Rabb berkahi rizki yang kami cari ya Rabb. Jangan sampai ada harta syubhat masuk ke perut kami dan istri anak-anak kami ya Rabb. Ya Allah, bersihkan harta kami ya Rabb dengan apa yang Kau ridhai ya Rabb. Berikan kami jiwa qanaah, merasa puas dengan pemberian-Mu ya Rabb. Merasa puas dengan pemberian. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah, mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.